Oke guys, jadi ini udah ada pertanyaan yang masuk ya dari teman-teman netizen, dan kali ini pertanyaan yang akan dipilih itu adalah dari Dewi Isman Bulolo. Dewi Isman Bulolo, pertanyaannya adalah, apa kita bisa mainkan bisnis properti itu di kampung bang? Kalau bisa mohon petunjuknya. Oke, ini pertanyaan yang sangat bagus sekali. Dan karena pertanyaan dari Dewisman Bulolo ini dipilih oleh tim Naik Level Indonesia untuk dibahas dalam video, maka pemilik akun ini Mas atau Mbak ya, silakan bisa mengklaim voucher senilai 10 juta rupiah. Nanti silakan DM saya di Instagram pribadi saya @gdebp. Nanti silakan tunjukkan kalau Anda memang benar pemilik akun ini. Nanti akan kami berikan voucher senilai 10 juta rupiah. Nah, ini menarik banget nih pertanyaannya. Apakah kita bisa mainkan bisnis properti itu di kampung? Jawabannya ada dua, jawaban pendek dan jawaban panjang. Dimana jawaban pendeknya itu adalah bisa. Bisa. Kenapa bisa? Karena mau di kampung sekalipun ya akan ada orang-orang yang bisnis properti. Di tengah pusat kota seperti di Senayan, di Menteng, di Sudirman Tamrin, itu juga ada bisnis properti. Seperti misalnya gedung perkantoran, apartemen, mall, itu semua adalah properti. Nah, di daerah perkampungan juga ada properti. Misalnya apa nih? Ada nggak sih orang yang menyewakan lahan sawah? Ada. Itu di mana? Ya, di kampung. Karena kalau di Jakarta nyewain lahan sawah rasanya udah nggak ada ya. Dan apa aja sih bisnis properti yang bisa kita lakukan di daerah pinggir kota atau daerah suburb, atau kalau bahasa kerennya di kampung? Apa aja? Nah, gini, saya mau share salah satu hotel yang saya kelola yang ada di daerah yang sangat jauh dari pusat kota. Jadi kalau perusahaan saya sendiri, Eskotel, itu saat ini kami mengelola 40 properti. Saat ini ya, as we speak masih 40. Tapi di saat yang sama dalam pipeline kita ada sekitar 20 properti lagi yang mau masuk. Jadi dari 40 properti ini gabungan antara hotel, apartemen, dan villa. Nah, yang menarik adalah kalau kita bicara daerah perkotaan, yes, banyak memang hotel-hotel yang kami kelola itu ada di daerah Jabodetabek. Tapi ada juga yang di daerah, di kampung lah bahasanya. Maksudnya, contohnya di mana? Nanti kamu bisa cek, ada salah satu hotel yang kami kelola, itu adalah penginapan Cisaga. Penginapan Cisaga Indah. Silahkan dicek aja. Ada di Google Map, ada di Traveloka. Itu silahkan dicek, itu letaknya di apa ya? Ya sebut saja kota Cisaga. Yang terletak di perbatasan antara Ciamis dengan Banjar. Jadi memang benar-benar udah di Ciamis, di pinggirnya gitu ya. Jadi ya agak jauh lah dari keramaian pusat kota Jakarta. Bahkan dari Bandung aja tuh jaraknya sekitar 4 jam tuh naik mobil. Nah, jadi yang menarik adalah begini. Hotel yang kami kelola di daerah sana, di daerah Ciamis itu, di perbatasan Ciamis, itu ternyata memiliki okupansi yang sangat tinggi sekali. Nah, bagaimana rahasianya? Nanti saya akan share. Bagaimana rahasianya, apa yang kami lakukan, bagaimana promosinya, nanti saya akan share di sini. Nah, tapi yang menarik adalah begini. Itu hotel awalnya itu dibangun dengan kapasitas 30 kamar. Oke, 30 kamar. Nah, tapi seiring waktu berjalan, karena memang sangat ramai sekali yang menginap, okupansinya sangat tinggi sekali, rata-rata di atas 90%. Maka yang terjadi adalah ownernya memutuskan, oke, saya mau tambah 20 kamar lagi. Jadi mestinya nanti setelah Lebaran 2025 itu kita akan mulai mengelola 50 kamar di penginapan Cisaga Indah tersebut. Nah, bagaimana caranya? Kok bisa sih ada hotel yang letaknya di, ya bisa dibilang kota tier 2 lah. Tier 2 tuh artinya gini, kalau tier 1 tuh kayak Jakarta, Medan, Surabaya, Bandung. Nah, itu tier 1 tuh, Makassar tier 1. Nah, tier 2 itu seperti Ciamis misalnya, Sukabumi, Garut ya, kamu ngerti lah maksudnya. Jadi tier 2 itu maksudnya yang lebih sepi, yang tidak seramai tier 1, jauh dari kata pusat keramaian. Nah, tapi bagaimana bisa kok di sebuah hotel yang ada di lokasi yang tier 2 itu ternyata bisa memberikan okupansi yang tinggi. Kenapa? Karena satu,
perusahaan saya, tim saya ini selalu mengutamakan tentang yang namanya value for money. Jadi kami nggak percaya bahwa ada satu produk atau jasa yang harganya terlalu murah atau terlalu mahal. Yang ada itu adalah bagaimana perbandingan antara money yang dikeluarkan, antara harga yang dikeluarkan dengan value-nya. Ketika misalnya value-nya 100 juta, harganya 50 juta, maka 50 juta itu jadi sangat murah sekali. Hah? Kayak gini 50 juta, murah banget. Tapi di saat yang sama, kalau misalnya value-nya adalah 10 juta dan harganya 50 juta, maka wah mahal banget 50 juta, seperti itu. Jadi kalau misalnya kita selalu berpikir, wah barang mahal pasti nggak laku, maka tidak akan ada yang namanya mobil Ferrari, mobil Lamborghini, mobil Rolls Royce yang harganya bisa miliaran, puluhan miliar, bahkan sampai ratusan miliar. Karena di saat yang sama ada mobil-mobil seperti misalnya seperti Xenia, Avanza yang harganya mungkin hanya seratusan juta rupiah. Artinya apa? Kami pun ketika mencoba mengelola hotel di daerah yang second tier, di kota tier kedua seperti di Ciamis, kami menggunakan prinsip yang sama, di mana prinsipnya adalah value for money, di mana kualitas yang diberikan itu jauh melebihi harga yang dibayarkan. Nah, standar Eskotel itu seperti apa? Saya mau share di sini. Standar kami itu setiap kamar itu satu pasti ada wifi-nya kenceng. Jadi buat tamu-tamu yang bisnis, tamu-tamu yang mau internetan, mau YouTubean di kamar, mau sosmedan, mau ngonten segala macem, tidak akan ada gangguan. Buat tamu bisnis misalnya mau Zoom meeting, mau kerja, mau upload download file sepuasnya, silakan. Internetnya kami pastikan sangat kenceng banget. Bahkan mungkin lebih kenceng daripada kantornya. Menarik banget ya. Itu yang pertama. Yang kedua, air panas pasti ada. Air panas itu maksudnya water heater untuk mandi. Jadi mandi pakai air dingin, pakai air panas, silakan. Sepuasnya. Mau ganti-ganti, sekarang dingin, panas, boleh. Lalu kemudian yang menarik lagi, AC pasti dingin. AC-nya pasti dingin. Dan TV itu pasti ada dengan fasilitas Android Smart TV. Apa artinya Android Smart TV? TV-nya udah bisa Netflix, TV-nya udah bisa YouTube, dan sudah ada akun Netflix di dalamnya. Artinya, kalau kamu nggak punya akun Netflix, datang ke Eskotel, nginep sehari, udah nonton puas-puasnya, silakan, nggak akan buffer. Nggak akan buffer, kenapa? Karena internetnya kenceng. Seperti itu. Nah, jadi digabungkan itu semua dengan kemudian tingkat kebersihan dan kewangian kamar kami yang udah sangat-sangat tinggi standarnya. Jadi untuk kamar sendiri itu standarnya bintang 3 sebetulnya. Tapi untuk harga itu adalah kelas budget atau melati. Nah, sekarang bayangkan gini. Tadi saya bicara value for money. Bagaimana kalau misalnya saya menawarkan sebuah akomodasi di mana kamu akan mendapatkan value bintang 3 yang tadi saya sebutkan, ada amenitiesnya, ada sikat gigi, ada odol, dapat sisir, lalu kemudian ada water heater, bisa mandi air panas sepuasnya, TV-nya juga TV smart Android, bisa Netflix, bisa YouTube, AC-nya dingin, Wi-Fi-nya kenceng. Di saat yang sama kamarnya bersih dan wangi, standar bintang 3, tapi harga yang dibayarkan adalah hotel budget. Itulah yang namanya value for money. Value-nya sangat tinggi, money yang dikeluarkan, uang yang dikeluarkan sangat rendah. Sehingga itulah yang membuat akhirnya hotel-hotel dimanapun kami berada itu menjadi market leader. Dimanapun kami berada selalu memberikan satu fasilitas yang menarik sekali. Seperti itu. Dan akhirnya ya tamu-tamu akhirnya akan memilih untuk menginap di hotel kami. Itu rahasianya. Kenapa akhirnya hotel bisa ramai, bisnis propertinya jalan, sampai ownernya mau nambah 20 kamar lagi. Jadi kalau kamu nonton video ini tahun 2025 setelah lebaran, kemungkinan besar extension kamar udah buka tuh. Kita buka, jadi udah 50 kamar. Oke, jadi nanti bisa cek. Nanti kamu googling aja deh, ketik aja Escotel, ESCOTEL. Ada banyak tuh hotel-hotel kami. Silakan pilih aja mau nginep dimanapun. Apakah yang saya omongin bener atau enggak? Fasilitasnya udah kayak bintang 3 setara Fave Amaris, tapi harga yang ditawarkan itu hanyalah hotel budget. Jadi dengan cara seperti itu, maka kita bisnis properti mau di kampung, mau di kota, mau di puncak Gunung Jaya Wijaya, nggak ngaruh. Di tengah hutan, it's okay.
Selama yang penting satu, marketnya ada, kedua memberikan value for money yang maksimal. Sehingga orang-orang akan merasa, wah ini murah banget, fasilitasnya bagus, dan akhirnya mereka mau menjadi konsumen yang loyal untuk hotel-hotel yang kami kelola. Oke, mudah-mudahan yang saya share bermanfaat. Jangan lupa klaim hadiahnya. Ayo, pemilik akun Dewisman Bulolo, silakan DM saya di Instagram @gdebp.